Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada para siswa yang hadir untuk kelas secara online ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika umum untuk kelas 11 untuk materi notasi sigma. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan indikator yang pertama, di mana siswa mampu menjelaskan pengertian notasi sigma. Yang kedua, siswa mampu menentukan nilai notasi sigma atau menyelesaikan soal yang berkaitan dengan notasi sigma. Anak-anak sekalian, pasti sebelum kita belajar ini, ada di antara kalian sudah pernah dengar apa itu yang dimaksud dengan notasi sigma. Ini adalah materi yang paling mudah untuk kelas 11 di matematika umum. Oke, kita akan menjelaskan apa itu definisi notasi sigma dengan beberapa kasus. Kasus yang pertama, ini kita bisa lihat. Jadi lambang daripada notasi sigma itu adalah seperti ini. Ini kasus yang pertama untuk pengertian notasi sigma. Ini dibaca adalah sigma UI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, maka yang I sama dengan 1 ini namanya adalah batas bawah. Lalu yang N ini namanya adalah batas atas. Jadi kalau seandainya ada sigma UI, I sama dengan 1 sampai dengan N, maka kita tinggal ganti saja. Kalau I-nya kita ganti dengan 1, berarti namanya adalah U1. Kalau I-nya ganti dengan 2, maka dia adalah U2. Dan seterusnya sampai dengan UN. Oke. Untuk kasus yang kedua, sigma I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, maka masih sama dengan kasus yang pertama, berarti kita ganti I dengan 1 berarti 1, ditambah dengan I-nya ganti 2 berarti 2, lalu ganti dengan 3 berarti tambah dengan 3, ditambah titik-titik, kita lihat batas atasnya adalah N, maka di sini adalah N. Untuk kasus yang ketiga, sigma I kuadrat, di mana I 1 sampai dengan N, maka ini kita ganti bentuknya adalah kuadrat untuk fungsinya, berarti 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan ditambah titik-titik sampai dengan N dikuadratkan. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sigma itu adalah penjumlahan suatu bilangan. Jadi dijumlahkan semua. Sigma itu adalah penjumlahan. Berarti anak-anak sekalian itulah pengertian daripada notasi sigma. Bapak kira paham untuk definisi notasi sigma? Selanjutnya kita akan mempelajari sifat notasi sigma itu secara umumnya ada 4. Yang pertama itu adalah ini. Sigma XI plus min, ini plus, ini boleh tambah, boleh kurang, jadi saya gabungkan saja, plus min YI. Berarti yang ini hasilnya itu sama dengan yang di kanan, berarti yang di kiri hasilnya sama dengan yang di kanan. Kalau yang di kiri ini kan digabungkan menjadi 1, sementara yang kanan ini dipisah. Berarti I-nya itu dari 1 sampai dengan N. Bapak kasih contoh, nah ini dia, misalnya seperti ini. Sigma XI ditambah YI di mana I-nya 1 sampai dengan 2. Maka yang ini kan kita bisa ganti nih, XI-nya, I-nya ganti dengan 1, XI ditambah YI. Lalu I-nya ganti dengan 2, berarti X2 ditambah Y2. Yang ini kan kita bisa gabungkan, yang X sama X, yang Y dengan Y. Maka hasilnya seperti ini.
Maka anak-anak sekalian, yang ini bisa kita buat notasi sigmanya. Hasilnya adalah seperti ini. Berarti sigma SI 1-2 ditambah sigma YI 1-2. Berarti untuk sifat yang pertama, bentuk yang kiri ini sama dengan bentuk yang kanan. Bapak kira paham ya untuk sifat yang pertama? Ini mudah sekali materinya. Selanjutnya untuk sifat notasi sigma yang kedua. Sigma KXI. K ini adalah koefisien. Ini koefisien. Berarti nanti bentuknya itu adalah konstanta ini. Konstanta. Nilai. Angka. Maka kalau seperti ini, yang K ini kita bisa pindahkan ke depan. Ke sini. Berarti K dikali dengan sigma SI 1 sampai dengan N. Oke, Bapak kasih contohnya, ini dia. Misalkan sigma 4XI di mana I-nya 1 sampai dengan 2. Maka gini, kita bisa langsung tulis I-nya ganti dengan 1 berarti 4X1. Ditambah I-nya ganti dengan 2 berarti 4X2. Yang ini maka kita bisa kelompokkan menjadi seperti ini, anak-anak sekalian. Berarti 4 di dalam kurung, XI ditambah dengan X2. Maka yang ini kita kan bisa buat notasi sigmanya. Maka notasi sigma seperti ini. Berarti 4 dikali sigma XI, I sama dengan 1 sampai dengan 2. Berarti ini sifat yang kedua. Bapak kira paham? Sangat mudah sekali. Sifat yang ketiga. Sigma K, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. K ini konstanta, nilai. Ini konstanta. Nilai. Sama dengan K dikali N. Berarti kalikan saja nih. Yang K ini dikalikan dengan yang ini. Batas atasnya. K dikalikan dengan N. Contohnya ini. Sigma XI ditambah dengan 2. I-nya 1 sampai dengan 3. Ini kita buat seperti ini. Bapak kira paham? Kalau I-nya ganti dengan 1 berarti SI tambah 2. Ganti dengan 2. X2 tambah 2. Dan ganti dengan 3. I-nya S3 ditambah dengan 2. Selanjutnya, bisa kita kelompokkan seperti ini. Karena ini bentuknya penjumlahan, kan bisa ini. X1 ditambah X2 ditambah S3, lalu ditambah 3 dikali 2. Kenapa 3 dikali 2? Karena 2-nya ini kan ada 3. Artinya, sama dengan 3 dikali 2. 2 tambah 2 tambah 2 sama saja hasilnya dengan 3 dikali 2. Dari sini maka nanti hasilnya seperti ini. Notasi sigmanya. Yang ini notasi sigmanya adalah sigma SI I sama dengan 1 sampai dengan 3 ditambah dengan ini. Berarti kan ini bisa dikalikan langsung dengan ini. Ini untuk sifat ketiga. Selanjutnya, sifat yang terakhir adalah sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini agak-agak sulit, tapi mudah kok. Sigma UI sama dengan batas bawahnya I-nya 1 sampai dengan N. Jadi ini bisa kita kelompokkan seperti ini, nak. Kalau yang batas bawahnya ditambah dengan K, maka yang atasnya juga ditambah dengan K. Lalu fungsinya dikurang, kebalikan dia. Sekali lagi Bapak jelaskan, kalau yang batas bawahnya ini ditambah dengan K, maka yang atas ditambah dengan K, lalu fungsinya dikurang. Atau kebalikannya, kalau yang bawah ini dikurang, maka yang atas dikurang, lalu fungsinya ditambah. Paham kan? Oke, Bapak kasih contohnya. Ini contoh. Bapak buat sigma 2I ditambah 4, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Yang ini hasilnya sama dengan yang ini. Berarti ini kan ditambah 5, lalu I-nya ini dikurang dengan 5. Karena kan yang bawah ditambah dengan 5, yang atas tambah 5, lalu di sini variabel I-nya itu dikurang dengan 5. Oke, kita cek kebenarannya. Apakah yang kiri dengan yang kanan hasilnya sama? Kita cari yang kiri. Oke, bisa cek. Ini dia. Sigma 2I ditambah 4, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 3. Kita langsung aja nih.
ganti aja, I-nya 1 berarti 2 kali 1 ditambah 4, ditambah I-nya ganti 2 berarti 2 dikali 2 ditambah dengan 4, ditambah I-nya ganti dengan 3. Oke, maka ini hasilnya adalah, ini dia. 2 kali 1 itu kan 2, tambah dengan 4, tambah 2 dikali 2 itu adalah 4, tambah dengan 4, 2 dikali 3 itu adalah 6 ditambah dengan 4. Lalu 2 tambah 4 berapa? Takutnya lupa pula karena WFH ini ya. 6. 4 tambah 4, 8. Lalu 6 ditambah 4 ini adalah 10. Berarti kita jumlahkan saja. 6 ditambah 8 itu adalah 14. Ditambah dengan 10 adalah 24. Hasilnya adalah 24. Berarti untuk yang di sini hasilnya adalah 24. Oke, kita cek untuk yang kanan. Oke, ini. Maka Bapak buat aja langsung seperti ini. I sama dengan 6. Ini kan 1 ditambah 5. Lalu ini 3 ditambah dengan 5. Berarti jadi 8. Lalu ini 2I dikurang 6. Ini dapatnya dari mana? Kita dari sini. 2 dikali dengan I, ini adalah 2I. 2 dikali dengan negatif 5, ini adalah negatif 10. Ditambah dengan 4. Berarti kan 2I dikurang 10 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 2I dikurang 6. Setelah ini didapat, kita langsung substitusikan. Nilai I-nya dari 6 sampai 8. Ini masukkan. 2 kali 6 dikurang 6, ditambah 2 kali 7 dikurang 6, ditambah 2 dikali 8 dikurang 6. Bapak kira ini mudah? Langsung saja, 2 kali 6 itu 12, dikurang dengan 6. Berapa 12 kurang 6? 12 kurang 6 itu adalah 6. Tambah 2 kali 7 adalah 14, dikurang dengan 6. Berarti 14 dikurang 6 itu adalah 8. Oke, benar. Ditambah 2 dikali 8, itu adalah 16, dikurang dengan 6, itu adalah 10. Berarti hasilnya 24, 6 ditambah 8 ditambah dengan 10, maka hasilnya adalah 24. Oke, Bapak kira untuk sifat notasi sigma yang pertama, kedua, ketiga, keempat, Bapak sudah sampaikan. Ini secara umumnya, nah, ada lagi beberapa sifat notasi sigma yang lain, tapi secara umumnya itu sama, bagian dari 4 sifat ini. Bapak kira paham? Oke, Bapak kasih dengan beberapa contoh. Contoh yang pertama, ini untuk soal, ini soal UN. Ini soal UN. Nilai dari sigma K pangkat 2 ditambah 2K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai dengan 4. Kalau ada soal seperti ini, cara cepatnya langsung aja kita substitusikan. Nah, kita jumlahkan. K-nya ganti dengan 1, berarti 1 dikuadratkan ditambah 2 dikali 1. Lalu tambah. K-nya ganti dengan 2, berarti 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali dengan 2. Lalu K-nya ganti dengan 3, berarti 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali dengan 3. Tambah, ganti dengan 4, berarti 4 dikuadratkan ditambah 2 dikali dengan 4. Maka hasilnya ini 1 kuadrat berapa? 1. Ditambah dengan 2, berarti hasilnya 1 tambah 2 adalah 3. Selanjutnya, ditambah 2 kuadrat 4, ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 4 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 8. Tambah 3 kuadrat berapa? 9, ditambah dengan 2 dikali dengan 3. 2 kali 3 adalah 6. 9 ditambah dengan 6 adalah 15. Ditambah, ini 4 kuadrat, 16. Ditambah dengan 2 kali 4, 8. Berarti 16 ditambah dengan 8, itu adalah 24. Oke, berarti hasilnya berapa, nak? 3 tambah 8 tambah 15, 3 tambah 8 itu adalah 11, tambah 15 itu adalah 26, tambah dengan 24 adalah 50. Oke, gampang kan?
Jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Oke, next. Nomor 2. Nilai dari sigma K dikurang 15 dikali 2K dikurang 27, di mana K-nya 16 sampai 20. Oke, substitusikan aja langsung. Berarti kalau seandainya K-nya itu sama dengan 16, masukkan. Berarti 16 dikurang dengan 15 itu adalah 1 kali 2 kali 16 itu adalah 32 dikurang dengan 27 itu adalah berapa nak? 5. Baru 1 dikali 5 adalah 5. Paham kan? Selanjutnya, kalau K-nya sama dengan 17, karena 16 sampai 20, maka hasilnya langsung sub ke sini. 17 dikurang dengan 15, hasilnya berapa? 2. Lalu 2 dikali dengan 17 itu adalah 34, lalu dikurang dengan 27. Berapa itu? Berapa? Oke, hasilnya adalah 7. Next, 2 dikali dengan 7 itu adalah 14. Selanjutnya, K-nya sama dengan 18. Berarti 18 dikurang 15 itu adalah 3. Selanjutnya, 2 dikali dengan 18 itu adalah 36, dikurang dengan 27, berarti sekitar 9. Berarti 3 dikali 9 itu adalah 27. Next, K-nya sama dengan 19. Berapa 19 kurang 15? Itu adalah 4. Lalu 19 dikali 2 itu adalah 38, dikurang dengan 27, itu adalah 11. Berarti 4 kali 11, 44. Yang terakhir, K-nya sama dengan 20. Berarti 20 dikurang 15, itu adalah 5. Lalu 20 dikali dengan 2, itu 40, dikurang dengan 27, hasilnya adalah 13. Oke, next. 5 dikali dengan 13. Berapa 5 dikali dengan 13? Adalah 65. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja. Ini kan notasi sigma itu penjumlahan. 5 ditambah 14 ditambah dengan 27 ditambah dengan 44 ditambah dengan 65, hasilnya adalah 155, Sir. Oke, sampai di sini Bapak kira paham ya untuk contoh notasi sigma ini. Ini soal UN. Jadi yang Bapak sampaikan ini semuanya adalah soal ujian nasional. Walaupun UN tidak ada, kan setidaknya soalnya itu setara dengan ujian nasional. Minimal. Oke, lanjut. Untuk soal yang ketiga. Oke. Ini kalau kita uraikan, gunakan sifat yang keempat. Berarti I-nya sama dengan 1, berarti di sini kan 4 dikurang dengan 3. Ini 4 dikurang dengan 3, nanti 51 dikurang dengan 3. Berarti 4 di sini I, lalu dikurang sigma. Ini gunakan sifat yang ketiga. 1 sampai dengan 48. Di sini 5. Nah, ini sifat yang keempat dan sifat yang ketiga. Jadi bisa anak-anak nanti kerjakan ini. Ini cara satunya, nanti bisa gunakan ini. Nanti bisa dicari. Lalu bisa gunakan cara keduanya. Cara keduanya bisa gunakan nanti gini, sama juga. Berarti I-nya sama dengan 1, kan 4 kurang 3, di sini adalah 48, lalu di sini I-nya kita ganti dengan
Di bawah ini I sama dengan 4 kurang 3. Ini kan kurang, berarti I di sini jadi tambah. I ditambah dengan berapa? 3. Lalu dikurang dengan 5. Oke, langsung. Berarti I sama dengan 1 sampai 48, maka ini kalikan. Oke, ini kalikan 4I, ini I ya, 4I, lalu ini kalikan, tambah dengan 12, dikurang dengan 5. Berarti 12 kurang 5 itu adalah 7, berarti di sini 4I ditambah dengan 7. Oke, kita bisa masukkan langsung. I-nya ganti dengan 1, berarti 4 kali 1, 4 ditambah dengan 7, itu 11. Tambah, I-nya ganti dengan 2, berarti 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 7. 4 kali 2 itu 8, tambah 7 itu 15. Terus, I-nya ganti dengan 3, 4 kali 3, 12, ditambah dengan 7, itu adalah 19, sampai titik-titik-titik, I-nya diganti dengan 48, berarti 48 dikali dengan 4 itu sekitar 192, ditambah dengan 7 itu adalah 199. Kita bisa lihat di sini berapa bedanya nih? Selisihnya berapa? 4. Di sini berapa selisihnya? 4 dan seterusnya. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini beda dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi nanti bisa gunakan cara ini juga anak-anak. Ini cara ini juga gampang. Ini Bapak selesaikan cara yang ini. Nanti tugas kalian menyelesaikan dengan cara yang pertama ini. Sama enggak hasilnya? Hasilnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada salah konsep di situ. Oke, langsung. Masih ingat rumus deret aritmatika? Masih ingat enggak? Pelajaran kelas 1 ya. Tapi ini SMP kelas 3 sudah belajar. U1 ditambah dengan U2, ditambah dengan U3, ditambah dengan titik-titik, tambah dengan UN. Ini pelajaran SMP. Di mana U1 sama dengan A. Maka mencari jumlahnya itu, yang pertama rumusnya itu SN sama dengan N/2, A ditambah dengan UN. Untuk yang kedua, rumusnya itu adalah SN sama dengan SN itu deret. Kalau UN itu baru suku ke N. N/2, 2A ditambah dengan N kurang 1 kali dengan beda. Berarti kita bisa cari ini. Kita bisa lihat di sini. Di sini dapatlah A-nya itu, A itu suku pertama, A-nya itu adalah 11. Berarti ini dia. Lalu UN-nya itu berapa? UN-nya itu adalah 199. Berarti N-nya berapa? N-nya itu kan 48. Dari mana kita tahu? Ini 1 sampai 48. Berarti kan 8 ya. Maka kita bisa gunakan rumus yang pertama ini, SN ini. Oke, masukkan saja. Berarti kita masukkan saja ini. Berarti S48 sama dengan 48 bagi 2, itu adalah 24. A-nya berapa tadi? 11 ditambah UN-nya berapa? 199. Sama dengan 24. 11 ditambah 199 berapa? 200. Masukkan 200 berarti 210. Maka 24 dikali 210 itu sekitar 5.040. 5.040. Oke, jawabannya apa? Kita lihat. Jawabannya adalah B. Oke, Bapak kira paham ya untuk contoh soal nomor 1, 2, dan 3. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Karena waktunya adalah 25 menit. Sebenarnya Bapak masih mau lanjut, tetapi Pak Reza sudah menunggu untuk les keduanya belajar bahasa Inggris. Oke, Bapak kira sampai di sini pertemuan kita. Nanti anak-anak jika tidak paham maka bisa diskusi dengan Bapak. Saya kira untuk kelas algoritma Averus itu sudah membuat grup WA khusus dengan Bapak. Nanti bisa kita diskusi di grup WA tersebut.
Oke, Bapak kira sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dipersilakan